satu gulutan, jadi satu jalur. Jadi banyak cara juga, petani porang itu punya cara tersendiri. Oke sobat porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Dian Porang sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika selama ini ada salah kata. Jadi ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Semoga kita saling memaafkan, amin. Oke sobat porang, ini porang saya yang saya tanam dari katak super sudah hampir 7 bulan, belum ada tanda-tanda dorman. Jadi kenapa bisa begitu? Simak videonya. Jadi gini kawan ya, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, saling sharing, berbagi cerita pengalaman. Kalau di daerah saya seperti ini. Jadi saya tanam ini dari katak super yang 1 kilo isi 50-100 lah kurang lebih. Jadi saya tanam di bulan 10 akhir. Jadi sudah hampir 7 bulan. Jadi baru yang tunas pertama dan tunas kedua yang roboh. Jadi tunas ketiga, tunas keempatnya masih kelihatan seperti ini. Nah, jadi gini kawan ya, bukan bermaksud tanaman porang saya ini bagus enggak ya. Jadi saya juga masih terus belajar gitu. Jadi bukan berarti yang sudah dorman duluan itu tidak bagus, bukan ya. Jadi setiap daerah itu punya cuaca berbeda-beda. Jadi kita jangan saling menyalahkan, jangan saling mengejek, karena apa? Setiap daerah itu punya cuaca dan tanah yang berbeda-beda gitu. Jadi porang yang maksimal itu kalau menurut saya ya cukup air gitu. Jadi kalau airnya juga kurang, otomatis mempercepat masa dorman gitu. Jadi alhamdulillah kalau tempat saya itu masih banyak curah hujan gitu. Jadi pertumbuhannya juga sepertinya maksimal gitu. Jadi gini kawan ya, saya tanam porang ini menggunakan jarak lebar ini kurang lebih 1 meter. Jadi majunya 40 cm kurang lebih. Nah, satu gulutan jadi satu jalur. Jadi banyak cara juga, petani porang itu punya cara tersendiri. Mau satu gulut 2 atau maupun satu gulut 2 jalur, itu monggo terserah petani. Jadi kembali ke petaninya masing-masing. Yang jelas kalau kita sudah punya bibit yang berkualitas, entah itu kita tanam dari katak mini, katak sedang, ataupun katak super, ataupun dari umbi. Yang jelas kalau kita sudah punya bibit yang berkualitas, tinggal kita pengolahan lahan. Nah, jadi kuncinya itu di pengolahan lahan juga kawan ya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita olah lahan kita sebaik mungkin gitu. Entah itu dari komposnya, dari pembajakannya, dari perawatannya, semuanya kalau maksimal, insya Allah pertumbuhannya juga akan bagus gitu. Nah, kalau kembali lagi di daerah itu kan juga punya cuaca berbeda-beda ya. Jadi kalau masih sering turun hujan ya sepertinya pertumbuhan porangnya juga maksimal gitu. Jadi kalau yang curah hujannya sedikit juga bisa dibantu dengan air kawan. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Nah, itu masih terlihat seger-seger semua gitu tempat saya. Mungkin ini 1 bulan atau 2 bulan lagi baru dorman semua sepertinya. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Semoga video saya bermanfaat buat sobat porang, khususnya buat pemula. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.